Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Eni Wahyuni. Saya berasal dari SMA Plus Negeri 17 Palembang dan saya berasal dari kelas 10-3. Jadi hari ini kita akan membahas tentang koperasi dan SHU dan dana cadangan. Jadi ini adalah beberapa indikator tentang koperasi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada sejarah dari koperasi, yang kedua yaitu pengertian dari koperasi, yang ketiga ada asas dari koperasi, yang keempat ada fungsi dan tujuan, yang kelima ada nilai dan prinsip dari koperasi, dan yang terakhir ada bentuk dan jenis dari koperasi. Oke, kita langsung saja ke sejarah dari koperasi. Sejarah Koperasi Indonesia. Gerakan koperasi di Indonesia dimulai dengan lahirnya Bank Pertolongan dan Tabungan yang didirikan pada tahun 1896 oleh Raden Arya Wiraatmaya di Kabupaten Banyumas, Purwokerto, yang tujuannya untuk membebaskan masyarakat dari lintah darat. Kemudian, melalui perjuangan yang cukup panjang, pada tahun 1927 keluar Peraturan tentang Perkumpulan Koperasi Bumi Putra nomor 91 tahun 1927. Melalui peraturan tersebut, maka izin mendirikan koperasi diperlonggar. Setelahnya dilakukan 3 kongres yang membahas tentang koperasi. Kongres pertama itu dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya. Keputusan penting dalam Kongres 1 antara lain: 1. Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat atau SOKRI yang berkedudukan di Tasikmalaya. Yang kedua, mengajukan berdirinya koperasi desa dalam rangka mengatur perekonomian pedesaan. Dan yang ketiga, menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Kemudian, pada bulan Juli 1953 diadakan Kongres Koperasi kedua di Bandung. Keputusan penting dalam kongres tersebut adalah: 1. Mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, dan yang kedua, SOKRI diubah menjadi Dewan Koperasi Indonesia. Dan pada bulan September 1956 diadakan Kongres Koperasi ketiga di Jakarta yang memiliki keputusan penting sebagai berikut. Yang pertama, penyempurnaan organisasi gerakan koperasi, dan yang kedua, menghimpun bahan untuk undang-undang perkoperasian. Jadi, itu sedikit cuplikan tentang sejarah koperasi. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian koperasi. Pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha atau badan hukum yang anggotanya saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Menurut Bapak Koperasi Indonesia yaitu Muhammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong seseorang untuk semua dan semua untuk seseorang. Koperasi. Asas koperasi. Asas koperasi dibagi menjadi dua, yaitu asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Asas kekeluargaan adalah asas yang setiap anggota koperasi harus mempunyai sebuah kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap suatu kegiatan koperasi dan hal-hal yang dianggap berguna untuk semua anggota dalam koperasi tersebut. Dan yang kedua yaitu asas gotong royong. Asas gotong royong adalah asas yang setiap anggota koperasi harus mempunyai sebuah toleransi dan tidak egois atau individualis dan mau dalam bekerja sama dengan anggota lainnya. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari koperasi. Koperasi memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua yaitu berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya. Dan yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dan yang selanjutnya ada tujuan koperasi. Berdasarkan undang-undang yang mengatur koperasi pada pasal 3, koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tahanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Selanjutnya, ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ada 6. Yang pertama yaitu 1. Keanggotaan sifat sukarela dan terbuka. Yang kedua yaitu pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha tiap-tiap anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Dan yang terakhir yaitu pendidikan perkoperasian. Nilai koperasi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama nilai kekeluargaan, yang kedua nilai kemandirian, yang ketiga nilai egalitarian atau nilai kesamaan, yang keempat nilai demokrasi, dan yang kelima nilai peduli antar anggota. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari koperasi. Bentuk-bentuk dari koperasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama berdasarkan tingkatannya, dan yang kedua berdasarkan jenis usahanya. Koperasi berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi 2, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang pendiriannya oleh perseorangan atau kelompok, sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh badan hukum koperasi. Nah, koperasi berdasarkan jenis usaha dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama koperasi konsumen, yang kedua koperasi produsen, yang ketiga koperasi jasa, dan yang keempat koperasi simpan pinjam. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan pada bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota. Sedangkan koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan pada bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang menghasilkan anggota kepada non-anggota dan anggota. Yang ketiga ada koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha bagi pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Sedangkan yang keempat adalah koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam yang hanya melayani anggota, yang meliputi kegiatan seperti menghimpun dana anggota, memberikan pinjaman kepada anggota, dan menempatkan dana kepada koperasi simpan pinjam sekundernya. Selanjutnya, ada jenis-jenis koperasi. Jenis koperasi yang pertama yaitu koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. Yang kedua ada koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan semua kebutuhan dalam bentuk barang. Dan yang ketiga ada koperasi simpan pinjam, yaitu melayani anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan. Dan yang terakhir ada koperasi serba usaha atau KSU yang terdiri dari berbagai jenis usaha. Nah, setelah selesai membahas konsep koperasi yang memiliki 6 poin indikator, sekarang kita akan membahas tentang SHU dan dana cadangan. SHU dan dana cadangan dibagi menjadi 2 poin. Poin pertama yaitu pengertian SHU dan dana cadangan, dan poin kedua yaitu tentang penghitungan SHU. Nah, sekarang kita akan ke pengertian SHU dan dana cadangan. Pengertian SHU. SHU koperasi adalah selisih antara seluruh pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya operasional koperasi, termasuk penyusutan, kewajiban lain, dan pajak dalam 1 tahun buku. Definisi SHU koperasi secara jelas dan rinci disebutkan dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku setelah dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pengertian dari dana cadangan. Dana cadangan adalah dana yang dipisah untuk keperluan tertentu, yang biasanya nilainya besar dan tidak mungkin dipenuhi dalam 1 tahun buku. Setelah dari pengertian SHU. Nah, sekarang kita ke perhitungan SHU. Nah, ini adalah beberapa rumus mengenai SHU. Nah, ini rumusnya. SHUA atau sisa hasil usaha anggota sama dengan JUA atau jasa usaha anggota ditambah dengan JMA atau jasa modal anggota. Keterangannya dapat kalian lihat di sini ya. Nah, setelah itu
perhitungan SHU dibagi menjadi dua, yaitu rumus untuk mengetahui jasa modal anggota atau JMA dan rumus untuk mengetahui jasa usaha anggota atau JUA. Rumus untuk JMA adalah simpanan anggota dibagi total simpanan koperasi, kemudian dikali dengan persentase jasa modal dan SHU. Nah, yang kedua yaitu untuk mengetahui JUA atau jasa usaha anggota. Jasa usaha anggota atau JUA sama dengan penjualan anggota dibagi total penjualan koperasi dan dikali persentase jasa modal anggota usaha dan dikali dengan SHU. Jadi, kalian untuk mendapatkan dua rumus ini, kalian harus mencari SHUA dulu. Selanjutnya kita ke contoh soal. Jadi kita akan membahas contoh soal dari SHU. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu ya pertanyaannya. Diketahui SHU Koperasi Simpan Pinjam Desa Matahari memiliki SHU tahun 2019 sebesar 40 juta rupiah. Nah, berdasarkan kesepakatan anggota di dalam AD atau ART, persentase pembagian SHU adalah jasa modal 20%, jasa modal anggota 25%, dan untuk cadangan koperasi 40%, dan lain-lainnya sebesar 15%. Jumlah simpanan anggota Koperasi Desa Matahari adalah 60 juta, dan penjualannya selama tahun 2019 mencapai 100 juta rupiah. Tio merupakan anggota, memiliki simpanan pokok sebesar 2 juta rupiah dan simpanan wajib sebesar 4 juta rupiah. Tio juga sudah berbelanja di koperasi sebesar 2 juta rupiah. Maka, berapa SHU anggota yang diterima Tio? Nah, solusinya yaitu kita buat diketahui terlebih dahulu. Yang pertama, diketahui tentang SHU Koperasi Desa Matahari sebesar 40 juta. Jasa modal sebesar 20%, jasa modal anggota sebesar 25%, total simpanan Tio, total simpanan pokok dan total simpanan wajib itu sama dengan 6 juta rupiah. Dan penjualan anggota belanja Tio atau belanja Tio sebesar 2 juta. Total penjualan koperasi adalah 100 juta rupiah. Jadi sisa hasil usaha atau SHU anggota sama dengan jasa modal atau JMA ditambah jasa usaha atau JUA. Jasa modal JMA Tio adalah 6 juta dibagi 60 juta dikali 20% dan dikali 40 juta. Hasilnya adalah 800.000. Dan jasa usaha atau JUA Tio adalah 2 juta dibagi 100 juta rupiah dikali 25% dan dikali 40 juta rupiah yang menghasilkan 200.000 rupiah. Maka SHU Tio untuk tahun 2019 adalah sebesar 800.000 ditambah 200.000 rupiah, sama dengan 1 juta rupiah. Nah, jadi SHU Tio pada tahun 2019 itu sebesar 1 juta rupiah ya. Oke, jadi sampai di sini penjelasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.